Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat hari ini, dan Bapak sangat berharap kita masih memiliki semangat yang sama untuk tetap terus belajar. Anak-anak sekalian, Bapak tetap menghimbau kita untuk serius untuk belajar dan juga mempersiapkan diri apabila dalam waktu dekat kita akan memulai pembelajaran tatap muka. Juga Bapak meminta kalian senantiasa untuk menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan apa? Jangan terlalu banyak berkerumun, kemudian rajin mencuci tangan, apabila terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker. Jadi kita menjadi anak-anak yang bisa mengikuti aturan protokol kesehatan untuk apa? Untuk kita menghambat penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. Oke, anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita hari ini, tetapi sebelumnya mari kita Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau melanjutkan pembelajaran kami tentang penyelamat. Tuhan berkati kami untuk mengerti dengan baik pembelajaran kami, dan kami boleh mengerti siapa juru selamat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalau pada pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan kepada kalian tentang kisah, ya, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana Raja Firaun terheran-heran melihat mereka ketika mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja, dan akibat daripada itu mereka dihukum oleh raja, tetapi justru hukuman itu tidak membuat mereka terbakar sedikit pun. Bahkan itu membuat Raja Nebukadnezar, ya, Raja Nebukadnezar pada saat itu berpikir bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak mau katakan, kita tidak boleh malu untuk mengakui Allah kita di hadapan orang lain. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Suatu ketika, jika ada desakan ataupun kamu dipaksa untuk tidak percaya kepada Allah, eee, kamu dipaksa dan didesak untuk meninggalkan Allah, maka sesekali jangan kamu melakukan itu. Ataupun kamu akan diancam, akan dibunuh, kamu jangan melakukan itu. Karena sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong oleh Allah, karena apa? Karena iman mereka kepada Allah tidak mau dijual oleh ketakutan mereka. Itu kita juga mau belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Tuhan menolong mereka. Pada hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, tentang arti penyelamat. Anak-anak, Allah adalah penyelamatku, ya. Allah adalah penyelamatku, artinya bahwa Allah lah satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Ya, anak-anak sekalian perlu untuk kita pahami dengan baik pembelajaran kita hari ini. Penyelamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, adalah seseorang yang meluputkan, melepaskan, menghindarkan orang lain dari sebuah bencana ataupun bahaya. Artinya, ketika ada seseorang mampu meluputkan, melepaskan, menghindarkan kamu dari sebuah bencana atau bahaya, berarti itu adalah penyelamat bagimu. Ketika seorang melakukan tindakan penyelamatan, telah ia telah menjadi seorang penyelamat. Di sekeliling kita banyak contoh mengenai perbuatan menyelamatkan orang lain. Misalnya sekelompok orang atau tim penyelamat, ya, bencana banjir, bencana kebakaran, terus longsor, dan bencana-bencana lainnya. Ya, tindakan tim penyelamat pemadam kebakaran yang menyelamatkan seorang bayi yang sedang berada di dalam rumah yang terbakar, ya, tindakan daripada penyelamat-penyelamat lainnya yang menyelamatkan orang yang tertimpa tanah longsor, mereka adalah seorang penyelamat. Allah adalah penyelamat manusia.
Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan kitab Daniel pasal yang ketiga, anak-anak, memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah bertindak menolong orang-orang yang percaya, luput, lepas, dan terhindar dari bahaya. Sekarang pertanyaannya anak-anak, kalau kita belajar tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah kita pelajari minggu lalu, kira-kira ada nggak di antara kalian yang tahan dibakar? Atau coba ada lilin kamu bikin tanganmu seperti ini, kira-kira panas nggak? Kalau kira-kira kamu bikin lama, kira-kira terbakar nggak? Terbakar. Sakit nggak? Sakit. Tetapi Allah menunjukkan karya keselamatan yang Dia lakukan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, ketika kita mengandalkan Allah, mempercayai Allah, maka pada saat itu Allah akan bertindak menolong kita dengan cara Allah sendiri. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga, melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam perapian yang begitu panas, menyala-nyala ketika mereka dilemparkan, bahkan sehelai rambut mereka pun tidak terbakar. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Ya. Karena apa? Karena apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat, sampai yang kedelapan, kita sudah belajar bahwa ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, atas dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka mulai dari saat itu, semua manusia jatuh ke dalam jurang dosa dan berada di dalam bahaya, berada di dalam kesulitan, berada di dalam kesusahan, berada di dalam hal-hal yang bisa membunuh mereka. Ya, karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan mereka lepas daripada Allah. Hubungan kita lepas daripada Allah. Karena dosa, ya, menghalangi kita bisa berhubungan dengan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berada dalam dosa itu seperti orang yang berada di tepian jurang yang akan jatuh dan akan mati. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Artinya siapa yang berdosa akan mendapatkan kematian kekal di dalam neraka. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Kalau demikian apakah manusia membutuhkan penyelamat? Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30 bercerita tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi dunia. Dunia kita ini anak-anak, sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, dunia kita ini telah jatuh ke dalam dosa, berada di tepian jurang maut. Dan Yesus menjadi penyelamat, membawa kabar sukacita keselamatan bagi orang-orang yang berada di dalam dosa, tepian jurang maut. Ya. Masih ingatkah kamu pada pelajaran pertama yang menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang mengakibatkan semua manusia jatuh ke dalam dosa? Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa manusia berdosa kepada Allah sejak manusia pertama. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Manusia tidak lagi kudus, tidak bisa lagi menghampiri Allah. Ya. Allah menciptakan mereka pada mulanya sungguh sangat baik, tetapi manusia itu akhirnya rusak, ya, oleh karena dosa. Anak-anak sekalian, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa, dan kita semua pun telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita tidak ada satupun yang kudus. Kita semuanya najis, kita semuanya kotor, kita semuanya rusak di hadapan Allah. Baik kalian, baik Bapak, orang tua kita, semua manusia adalah manusia-manusia yang tidak kudus karena telah jatuh ke dalam dosa. Kemudian anak-anak, apakah kita terus-menerus di dalam dosa? Karena upah dosa adalah maut, berarti orang yang berada dalam dosa akan masuk ke jurang neraka. Ya. Tetapi apa? Allah sungguh sangat baik.
Dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa siapa yang menerima dan mau percaya kepada Yesus adalah penyelamat akan dijadikan anak-anak. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang sekali lagi. Ya. Bapak ulang sekali lagi, kamu dengarkan dengan baik. Bapak sambil tutup mata untuk mengungkapkannya supaya kamu dapat dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9-12 diceritakan kelahiran anak manusia untuk menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan dia akan mendapatkan keselamatan. Anak-anak sekalian, ya, kita adalah manusia-manusia berdosa. Baik kalian, baik Bapak. Kita membutuhkan jurusan. Kita membutuhkan penyelamat. Siapa? Allah. Jangan sombong. Kamu tidak bisa lepas dari neraka kalau kamu tidak ditolong oleh Allah. Jangan kau berpikir karena kamu kuat, karena kamu bisa pintar, kamu bisa hebat, kamu bisa kaya nanti, kamu bisa membeli surga. Tidak. Kau berpikir kamu bisa kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kamu bisa masuk surga. Bisa. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yakni Allah sendiri. Yang telah mengasihi manusia dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus. Allah sungguh mengasihi dunia sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Anak-anak kita perlu menghayati dengan betul makna penyelamatan. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Karena manusia tidak bisa keluar dari dosa karena usahanya sendiri. Ya, firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama dikatakan, ya, pasal yang kedua ayat 89 dikatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, anugerah pemberian Allah. Maka jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menyombongkan diri ketika dia sudah di dalam keselamatan. Ya, coba seperti seorang anak, misalnya anak supaya dia sudah bisa berjalan, tapi dia terjebak di rumah yang terbakar. Ya, dia tidak bisa keluar, dia tidak tahu jalan keluar. Akhirnya seorang pemadam datang. Ya, seorang petugas pemadam datang masuk ke rumah pakai senter, terus mengangkat dia, membungkus dia dengan baju yang anti panas, ya, supaya tidak terbakar, terus dia dibawa keluar. Terus dia mengatakan, aku selamat karena usahaku, gitu. Seorang anak itu tidak mengakui bahwa dia sudah ditolong, tapi dia mengatakan, aku bisa selamat karena aku keluar dari tempat itu. Padahal semua orang melihat dia selamat karena ditolong oleh seorang pemadam. Itu sombong nggak seperti itu? Sombong. Firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh anugerah dan itu pemberian Allah yang cuma-cuma. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang menyombongkan diri. Jangan ada yang mengatakan, karena aku baik makanya aku selamat. Tidak. Tuhan yang menyelamatkan kita. Mengapa kita membutuhkan penyelamat? Karena kita sudah berada di dalam jurang dosa. Dan sebentar lagi akan mendapatkan maut. Tetapi puji syukur Tuhan menolong kita. Bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan? Ketika orang percaya sudah diselamatkan, maka dia harus menampilkan kehidupan sebagai orang yang percaya yang sudah diselamatkan dan harus bersyukur dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menyerupai Kristus, menyerupai Yesus, atau menyerupai orang yang menyelamatkan dia. Tuliskanlah dalam kolom berikut siapa saja penyelamat dalam hidupmu. Ya, ada banyak penyelamat dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang-orang paling dekat, ibu, yang senantiasa menyediakan makanan, yang senantiasa menyediakan pakaian samamu, yang senantiasa membersihkan rumah untuk itu pun sebenarnya penolong. Coba kalau rumahmu kotor terus, kamu sakit nggak? Sakit. Kalau kamu tidak pernah pakai baju yang bersih, kamu sakit nggak? Sakit.
Kalau kamu tidak pernah teratur makan, kamu sakit nggak? Sakit. Maka ibu menjadi seorang penolong di dalam rumah kita yang memiliki peran yang sangat besar. Dan ibu mungkin sering sekali dalam kenyataannya menolong kamu dalam berbagai hal. Mungkin ketika kamu berenang, kamu hampir tenggelam, ibumu langsung menyelamatkan. Bisa jadi juga ayah menjadi penolong dalam kehidupan kita. Bisa juga adik kita, bisa juga orang sekitar kita, tetangga kita, bisa juga saudara-saudara kita. Banyak orang yang mungkin menjadi penolong dalam kehidupan kita. Nah, karena sekalian, kita hanya satu. Ya, tugas kita hanya satu. Bapak meminta kalian ya untuk membuat video nyanyian ya, Kuperlukan Juru Selamat. Ya, Bapak meminta gunakan alat apapun yang bisa kalian gunakan dan ekspresi sebaik mungkin. Entah kalian mau menggunakan karaoke dari YouTube, entah kalian cuma punya gitar, silakan. Siapa yang bisa bermain gitar kamu minta diiringi. Entah kamu cuma punya kaleng-kaleng, kamu ketok-ketok pun enggak apa-apa. Dan entah kamu enggak punya apa-apa, kamu cuma bisa nyanyi pun enggak apa-apa. Ya. Jadi Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah video bernyanyi Kuperlukan Juru Selamat. Lagunya seperti ini. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ayat yang kedua. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tugas kita ialah kalian membuat video menyanyikan 2 ayat lagu Kuperlukan Juru Selamat. Oke anak-anak, Bapak tunggu penugasannya dan jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Kalaupun karena persoalan mungkin handphone orang tuanya dibawa atau apa, tolong tetap dikerjakan, entah besoknya dikirimkan tidak apa-apa ya. Tetapi tetap dikerjakan karena sebentar lagi kita sudah PTS, Bapak sudah mempersiapkan rekapan nilai semuanya untuk digabungkan dan diberikan ke wali kelas. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ingat tugasnya, menyanyikan 2 ayat Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Pada dalam surga, kami membutuhkan Engkau karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kami dari jurang dosa. Hanya Allah saja yang adalah anak Allah yang kudus, Tuhan Yesus, yang mampu menyelamatkan kami dari keadaan kami yang buruk. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami ketika kami sudah diselamatkan oleh Allah untuk melakukan segala kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Tidak lupa kami mendoakan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan orang tua kami. Kami tidak lupa mendoakan sanak saudara kami. Tuhan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, rezeki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan menjagai kami dari pandemi virus corona ini. Kami berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.